semacam manfaat belajar filsafat yang saya sampaikan di dalam PowerPoint yang saya upload unggah di Hebat Learning itu hanya seperti pintu awal saja sebenarnya untuk mendalami apa fungsi filsafat sepanjang sejarah peradaban. Jika dulu orang mengatakan fungsi filsafat itu adalah pembebas, pendobrak, dan penuntun, membebaskan manusia dari cara berpikir mistis menuju cara berpikir logis, kemudian mendobrak ketika pemikiran umat manusia itu tertawan oleh otoritas, dengan otoritas yang sebenarnya tidak otoritatif untuk mengusung tentang kebenaran, dan kemudian menuntun supaya berpikir umat manusia itu menuju pada sebuah kebaruan dalam proses berpikir dalam mencari kebenaran. Itu pada era-era awal sebelumnya. Nah, pada era sekarang ini apa sih sebenarnya fungsi belajar filsafat? Kalau kalian membaca waktu penugasan saya kemarin ada materi tulisan dari Bu Sri Murtiningsih ya tentang jembatan ilmu-ilmu ya. Baca nggak kira-kira teman-teman sekalian? Baca ya. Nah, di situ itu teman saya angkatan saya yang sekarang kebetulan menjadi dekan di Fakultas Filsafat UGM itu, yang dia cukup berani menawarkan bahwa ketika saat ini dunia ilmu pengetahuan sudah beranjak untuk tidak semakin spesialisasi, nah, semakin terbuka satu sama lain untuk saling berhubungan, atau yang kemudian disebut dengan multidisipliner, interdisipliner, tidak ada ilmu yang bersifat khusus, karena ilmu-ilmu lain pasti akan membutuhkan kajian ilmu yang berbeda. Ada satu ilmu yang menjelaskan objek materi dari ilmu yang lain, ada satu ilmu yang lain menjelaskan tujuan dari ilmu yang berbeda. Maka menghubungkan antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain butuh media, butuh sarana. Dan dalam artikel itu, Murtiningsih secara jelas menunjukkan filsafat harus berani mengambil bagian dari jembatan ilmu-ilmu itu. Ini kan menarik, tawaran menarik ini. Sehingga dia menuliskan jembatan ilmu-ilmu. Sekarang kan memang tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Dulu pada saat era Yunani kuno, era awal munculnya spesialisasi ilmu-ilmu pengetahuan, semakin berkembang pada waktu era modern dengan tulisan seorang filosof namanya J.P. Snow yang menunjukkan ada dua jenis kebudayaan yang dilahirkan oleh ilmu alam dan ilmu sosial. Dua hal yang tidak akan pernah bisa disatukan karena memiliki dua objek yang berbeda dan dua perspektif yang berbeda. Sehingga J.P. Snow melahirkan sebuah tulisan yang cukup provokatif tentang kebudayaan ilmu alam dan kebudayaan ilmu sosial. Itu sebenarnya bermula dari spesialisasi ilmu pengetahuan, sehingga seolah-olah satu ilmu dengan ilmu yang lain tidak pernah bisa disatukan. Dulu ketika semua ilmu itu masih bernama filsafat pada era zaman Yunani kuno, maka tuntutan spesialisasi ilmu itu kan muncul belakangan. Ketika muncul ilmu fisika, muncul biologi, kimia, dan kemudian di era modern muncullah ilmu-ilmu sosial kayak sejarah, kayak politik, kayak psikologi. Psikologi termasuk ilmu yang muncul belakangan. Yang kalau ilmu sosial pertama yang muncul adalah sosiologi. Meskipun orang mengatakan sastra, tapi di saat itu sastra tidak menjadi bagian dari dua hal keilmuan. Dia dianggap sebagai bagian dari selera estetika, estetik experience itu. Nah, spesialisasi ilmu-ilmu itu seolah semakin dibutuhkan dalam rangka supaya setiap ilmu punya uniqueness, punya perbedaan satu sama lain itu. Ya, sehingga muncullah kemudian jurusan-jurusan, muncullah kemudian prodi-prodi, ya kan, departemen-departemen, fakultas-fakultas. Kalau zaman dulu kan orang belajar kuliah filsafat itu dulu loh ya. Yang kemudian muncullah di SMA, masih ingat saya dulu itu
muncul ilmu alam, ilmu sosial gitu ya pembagiannya ya. Jurusan ilmu alam, jurusan ilmu sosial. Dan ada juga jurusan ilmu bahasa gitu ya. Itu muncul belakangan di beberapa SMA gitu. Bahkan ketika kalian mengambil SNSBMPTN itu juga diminta ngambil ilmu alam, ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial atau campuran gitu. IPC namanya dulu, ilmu pengetahuan campuran itu. Nah, tapi di kemudian hari ternyata spesialisasi ilmu pengetahuan itu ternyata berujung sesuatu yang tidak mengembirakan bagi peradaban umat manusia itu, karena muncul apa yang disebut dengan arogansi intelektual, arogansi program studi, bahwa program studi salah satu program studi tertentu dianggap paling mendekati kebenaran ketimbang ilmu lain itu. Sehingga bahkan ada yang kemudian menganggap bahwa apa namanya, ilmunya itu lebih bermanfaat daripada ilmu yang lain. Sekarang ini di fakultas-fakultas di kita sering nggak mengalami situasi itu ya? Ada ilmu yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada ilmu yang lainnya. Ada nggak kira-kira? Masih ada nggak yang menganggap seperti itu? Kalian mengalami nggak situasi bahwa ilmu ilmu saya yang lebih hebat, ilmu kalian tuh belajar apa itu? Belajar abstrak, belajar mencari kucing hitam di tempat yang gelap sekali sementara kucingnya nggak ada itu. Itu ya. Teman-teman ilmu-ilmu budaya sering mengalami situasi berhadapan dengan arogansi intelektual nggak dari teman-teman lainnya? Ya kan, kalau ada seseorang yang semakin arogan menganggap bahwa dirinya paling benar di dalam konteks ilmu pengetahuan, maka dia sebenarnya tidak punya pemahaman utuh tentang apa yang disebut dengan ilmu pengetahuan gitu loh. Kan? Makanya kenapa kemudian di banyak negara setelah mereka sadar bahwa spesialisasi ilmu pengetahuan itu berakibat fatal, munculnya apa namanya, tragedi-tragedi kemanusiaan, ketika fisika terlepas dari ilmu kemanusiaan misalnya muncullah bom nuklir misalnya gitu kan, ketika ilmu ekonomi terlepas dari apa namanya, politik, dari ilmu-ilmu budaya, maka muncullah konsep-konsep ekonomi yang kapitalistik yang mengeksploitasi manusia, yang manusianya dianggap sebagai materi, sebagai benda-benda material, sehingga tubuh manusia hanya dipahami sebagai suatu sifatnya jasmania itu yang layak dieksploitasi dan eksplorasi. Muncullah kemudian ketidakadilan sosial. Ketika ilmu-ilmu hukum hanya berorientasi pada objektifikasi hukum atau yang disebut dengan ilmu normatif dalam hukum, ilmu positifistik dalam hukum, kemudian mengabaikan apa yang disebut dengan sisi keadilan, akhirnya kemudian hukum hanya berpihak pada kelompok-kelompok tertentu, kelas-kelas tertentu. Itu yang terjadi kemudian ya. Politik yang hanya berorientasi pada kekuasaan, bukan peradaban, bukan pemeradaban, maka yang terjadi adalah panggung politik adalah seperti panggung gladiator. Tahu panggung gladiator ya? Apa itu panggung gladiator? Bellum omnium contra omnes. Atau kalau bahasanya panggung gladiator itu adalah sebuah panggung yang bukan lagi kompetisi untuk saling memenangkan, tapi kompetisi untuk saling membunuh. Panggung gladiator kan seperti itu ya, panggung gladiator ya. Tempat di mana orang memenangkan pertandingan dengan cara membuat orang lain kemudian harus terhina dengan kekalahannya. Nah, politik kita seperti itu, ya kan? Memenangkan diri dengan membuat orang yang kalah itu merasa terhina dengan kekalahannya, sehingga balas dendam, marah, menghujat dan sebagainya itu. Kalau dalam bahasanya orang Jawa, bahasanya Sosrokartono itulah prinsip hidup yang kemudian mengabaikan apa yang disebut dengan menang tanpa ngasorake. Ya, kalau teman-teman orang Jawa pasti ingatlah pesan pentingnya Sosrokartono itu. Hidup yang baik itu urip sing apik kuwi orientasinya telu. Apa itu kata Sosrokartono? Yang pertama adalah bagaimana sugih tanpa bondo. Bagaimana kita menjadi orang kaya tanpa harus dengan kekayaan duniawi. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah menang tanpa ngasorake.
memenangkan tanpa harus membuat orang yang kalah itu kemudian menjadi terhina karena kekalahannya itu. Yang terakhir adalah ngeluruk tanpa bolo itu. Nah, itu luar biasa kan? Bagaimana kita kita apa namanya datang ke tempat musuh itu misalnya untuk melakukan lobby terkait dengan mencari solusi tanpa harus membawa sejumlah pasukan itu. Itu luar biasa, itu kerendah hatian prinsip di dalam Jawa itu. Nah, karena politik itu kontestasi untuk memenangkan dan mengalahkan, akhirnya kemudian orientasi politik hanya kekuasaan, bukan peradaban. Nah, apa yang terjadi kemudian? Itulah yang disebut dengan risiko dari spesialisasi. Nah, makanya kemudian banyak negara bangsa sadar diri bahwa spesialisasi ilmu pengetahuan itu akan berakibat fatal bagi runtuhnya pesan penting di dalam ilmu itu sendiri, yaitu berkhidmat untuk kepentingan kemanusiaan itu. Maka kemudian banyak negara sadar diri, muncullah kemudian konsep tentang interdisipliner atau multidisipliner, bahwa kita tidak mungkin merasa benar sendiri tanpa keterlibatan dengan ilmu-ilmu lain, pendekatan-pendekatan lain. Maka muncullah konsep-konsep di mana satu ilmu harus belajar dengan satu prodi harus belajar dengan prodi yang lain. Konsep merdeka belajar kan salah satunya dipakai dalam rangka untuk itu. Sehingga teman-teman sejarah misalnya mau belajar tentang sejarah politik ya harus belajar terhadap orang-orang politik, belajar tentang sejarah kesehatan, belajar tentang dengan orang-orang kedokteran dan sebagainya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam dalam dunia yang semakin terhubung itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Maka konsep interdisipliner menjadi konsep yang penting yang kemudian diikuti oleh banyak perguruan tinggi, termasuk kemudian adalah Indonesia itu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjembatani supaya ilmu satu dengan ilmu lain itu terhubung itu. Kalau teman-teman ingat konsep universitas, universi itu memang berbeda dengan monoversitas atau multiversitas. Universitas itu adalah sebuah konsep di mana kita belajar banyak ilmu, tapi sesungguhnya satu sama lain menuju satu kesatuan. Universi dari berbagai versi menuju satu kesatuan. Itu mengindikasikan apa kira-kira teman-teman? Itu mengindikasikan apa kira-kira? Dari berbagai versi menuju satu kesatuan. Mengindikasikan apa? Halo, dengar suara kucing ya? Ini karena saya masih di rumah ini, ada suara kucing minta masuk ke rumah itu. Kalau jam 3, jam 4 pagi itu membangunkan kita supaya dia ingin masuk ke rumah itu. Nah, kembali ya, apa kira-kira yang bisa menjembatani ilmu yang satu dengan ilmu yang lain? Teman saya mengusulkan filsafat harus menjadi jembatan. Ya kan? Harus bisa menjadi menghubungkan karena hampir semua ilmu membutuhkan filsafat. Gitu. Tetapi tulisannya Murtiningsih itu kemudian ditanggapi oleh seorang dosen di Malang, namanya Andri Francisco siapa itu, yang lulusan STF Diryakarya, yang dia menulis tulisan cukup bagus, jembatan yang rapuh itu. Ya, tulisannya menarik kan? Jembatan ilmu-ilmu dari Sri Murtiningsih ditanggapi oleh seorang dosen yang lain, judulnya Jembatan yang Rapuh itu. Tawaran menjadikan filsafat sebagai jembatan itu adalah ternyata tidak memiliki landasan epistemologi, katanya itu hanya euforianya orang-orang filsafat gitu. Nah, ini menarik. Sehingga dia menulis jembatan yang rapuh itu. Teman-teman bisa baca itu. Itu sekitar tanggal berapa ini ya? 31 Maret, berarti kan belum lama ini. 31 Maret yang lalu ada tulisan yang cukup menarik di harian Kompas. Ya, sekali-kali baca opini lah teman-teman. Opini itu selalu mengagetkan kita itu. Nah, apakah benar filsafat itu bisa menjadi sebuah jembatan keilmuan itu?
ketika universitas kita itu sekarang sudah berubah menjadi multiversitas. Ya, banyak banyak ilmu pengetahuan, tapi satu sama lain berdiri sendiri gitu kan. Kampus A ilmu kesehatan, ya berdiri dengan rumpun keilmuan kesehatannya. Kampus C dengan apa? Sainsnya, sains dan teknologinya, berdiri dengan sains dan teknologinya. Kampus A, kampus B, ilmu sosial dan humaniora berdiri dengan logikanya sendiri, sehingga kita tidak lagi menjadi universitas, kita menjadi multiversitas. Apalagi dengan menganggap bahwa satu ilmu itu lebih berharga daripada ilmu yang lain. Dan ini tidak hanya ini sampai sekarang selalu saya dengar, bahkan di kalangan akademisi selalu meremehkan kajian ilmu kita, ilmu-ilmu lain gitu, karena dianggap mana hasilnya, mana buktinya itu. Ini yang seringkali tidak disadari oleh kita, sehingga kampus itu bukan sekedar sebuah himpunan ilmu pengetahuan yang satu sama lain tidak saling terhubung gitu loh. Makanya konsep interdisipliner itu, konsep PDB itu sebenarnya salah satu konsep pembelajaran dasar bersama, itu salah satu konsep untuk menunjukkan bahwa untuk mencapai spesialisasi kita butuh dasar yang menghubungkan itu, ya kan? Mirip dengan di ITB. Di ITB itu tahun pertama itu kan belum mengambil program studi, ya kan? Yang penting diterima dulu di ITB, ya kan? Nanti meskipun dia diterima sebuah jurusan, tapi ketika dia kuliah tahun pertama, 1 tahun pertama, kuliah logika, kuliah pengetahuan yang disebut dengan ad liberal, kan? Di Eropa dikenal dengan ad liberal. Kalau di kita kenal MKWU atau PDB. Nah, nanti setelah tahun kedua baru kemudian mereka boleh mengambil spesialisasi. Setelah mereka sudah dibentuk dulu dasar keilmuan basic knowledge-nya itu. Ya. Yang seperti yang pernah saya sampaikan di beberapa perguruan tinggi besar di dunia, itu tahun pertama belajar tentang ilmu-ilmu humaniora, biasanya seperti itu. Dan setelah itu baru belajar tentang spesialisasi keilmuannya. Supaya apa? Supaya mereka dibentuk dulu dasar kemanusiaannya, bukan dibentuk sebagai dasar keilmuannya itu kan. Tapi dasar kemanusiaan dibentuk. Semua ilmuwan baik politik, sejarah maupun ekonomi itu kan tetap sebagai seorang manusia kan. Berarti kan dasar kemanusiaannya dibentuk dulu itu. Masa seorang ahli kimia, profesor fisika tidak menjadi manusia? Dia tetap menjadi manusia kan? Ya kan? Nah, dasar keilmuan humanitisnya dibentuk gitu. Nah, sehingga ilmu-ilmu humaniora itu adalah bisa jadi adalah basic knowledge, mirip dengan filsafat. Kalau filsafat sarananya bukan basic knowledge-nya. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan dulu, sehingga seseorang menjadi hebat bukan karena dia semakin spesifik. Ya kan? Karena terlalu semakin spesifik itu semakin menunjukkan bahwa seolah-olah dia hidup dalam sebuah ruang kesendirian gitu loh untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah kehidupan umat manusia itu kan tidak bisa diselesaikan oleh satu sudut pandang. Ya enggak? Kasus virus corona misalnya, bisa enggak hanya dijelaskan oleh ilmu-ilmu medis, ilmu-ilmu kesehatan? Bisa enggak hanya diselesaikan oleh ilmu kesehatan? Tidak bisa, karena dia berkaitan dengan persoalan kultur misalnya, ya, persoalan kebudayaan misalnya. Mengapa kampanye 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak begitu sulit di awal-awal pandemi itu? Ya karena kultur kita adalah kultur komunalitas, kebersamaan, gitu loh. Ya kan? Sehingga susah sekali. Nah, sehingga nggak bisa pesan penting kesehatan kemudian tidak terkait dengan persoalan kebudayaan. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada ilmu yang berdiri sendiri. Ya kan? Termasuk dalam konteks ini adalah ilmu-ilmu agama. Agama sebagai ilmu loh, bukan sebagai keyakinan. Agama sebagai ilmu. Ya kan? Maka dia pasti terkait dengan ilmu-ilmu lain itu. Nah, sehingga kalau kalian mau menjadi bijaksana, menjadi arif dalam memahami persoalan, maka memang harus belajar
lebih komprehensif. Maka salah satu pengertian filsafat adalah penjelasan segala sesuatu secara komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, bukan parsial, bukan sepotong-sepotong. Supaya apa? Supaya setiap orang yang belajar ilmu pengetahuan itu memiliki apa yang disebut dengan wisdom, apa yang disebut dengan kebijaksanaan. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa sih sebenarnya manfaat dan fungsi belajar filsafat itu. Kira-kira selama 5 kali pertemuan ini, kalian sudah menemukan nggak fungsi belajar filsafat itu apa? Kira-kira loh. Menemukan nggak kira-kira? Atau saya belajar filsafat ya karena memenuhi aja Pak, memenuhi SKS gitu ya, memenuhi kewajiban gitu ya. Begitu nggak kira-kira? Punya pemahaman itu nggak? Saya belajar filsafat hanya memenuhi kewajiban, Pak. Ada yang nggak seperti itu? Tidak, Pak. Ada nggak yang sudah mulai merasa bahwa ternyata kita butuh pengetahuan ini gitu loh, terutama dalam belajar sejarah itu. Ada yang sudah menemukan nggak kira-kira? Halo? Kira-kira ada yang sudah menemukan, teman-teman sekalian? Jacinta? Mau menyampaikan kira-kira selama 5 kali pertemuan ini, ada nggak sesuatu yang berbeda dari ilmu lain ketika belajar filsafat itu? Ayo jujur aja nggak apa-apa. Jujur aja. Enek Pak saya Pak, filsafat marai mumet Pak. Apalagi poso-poso Pak, marai batal posone itu. Gitu ya. Ayo, ada yang mau memberikan tanggapan nggak sebelum saya lanjutkan ini? Iki memang kudu kulit. Siapa? Cinten Priska. Monggo ya. Ayo monggo. Ini saya tuh lagi nggak enak badan nih. Saya udah 2 hari ini kepala saya pusing sekali. Kelihatan saya penyakit orang-orang tua itu, kolesterolnya naik. Sehingga kemarin sholat sambil berdiri aja nggak kuat saya. Makanya saya nggak ke kampus hari ini. Ajeng dan Friska ini ya. Dua Ajeng dan Friska itu. Dua maut itu. Ayo monggo. Ini di kos-kosan ya? Atau di rumah? Iya, Pak, di kos-kosan. Oh, udah datang ke kosnya. Kosnya di mana? Jojoran, Pak. Oh, dekat Jojoran Gang 1 biasanya. Gang 1, Gang 2, Gang 3 gitu ya? Iya, Pak. Apal dulu saya di sana itu. Nanti akan ada jalan tembus itu katanya. Nanti dari Jojoran ke barat itu ada satu gang kecil yang masuk makam itu ya. Sampai makam itu akan dijebol masuk sampai ke parkiran kita itu. Parkirannya UNER yang kayak apartemen parkirannya itu yang gedung warna-warni itu. Kayak destinasi wisata itu. Ya, parkirannya lebih bagus daripada kampusnya itu. Ayo, monggo, Jeng. Manfaat dan fungsi belajar filsafat itu mengajarkan kita bagaimana cara berpikir logis dan berpikir kritis. Pengertian kritis sendiri itu upaya untuk tidak menerima sesuatu dari satu pendapat saja. Jadi kita melihat dari berbagai sisi. Gitu, Pak, kurang lebihnya. Kalau satu kasus, contoh kasus itu kan baru pengertiannya ya. Nah, dalam beberapa hari belakangan ini, Mbak Ajeng atau Mbak Priska mengalami nggak situasi ini? Ada sebuah fenomena, ada sebuah peristiwa yang kemudian
saya harus terlibat dalam peristiwa itu, dan saya tidak boleh sekedarnya saja untuk melihat peristiwa itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja gitu. Ada nggak mengalami situasi itu? Menemukan sebuah kasus bahwa, oh ternyata saya harus berpikir kritis, saya harus berpikir logis karena ada kasus ini loh. Apa kira-kira kasusnya? Ada nggak fenomena kasus yang memang harus dijelaskan secara kritis belakangan ini loh, dalam 5 minggu terakhir ini misalnya? Ada, Pak. Apa? Contohnya apa? Misalnya ini apa India rasisme yang ramai kemarin, kan itu kan masalah bukan saja tentang masalah peraturan, itu kan di India kan itu lagi rame bahwa mahasiswa atau pelajar yang ada di India ini harus tidak boleh memakai hijab di lembaga pendidikan. Alasannya kan karena tidak ingin ada saling menunjukkan atribut keagamaan. Nah, kan ini kan perlu dikritisi lagi bahwa agama kan bukan saja kayak misalnya hijab itu kan bukan saja atribut keagamaan, tapi kan juga kewajiban agama gitu. Jadi apa misalnya hijab itu kalau dengan alasan itu menurut saya itu nggak masuk akal. Soalnya kan kalau saya lihat, saya searching itu agama itu juga dijamin kebebasannya di India gitu. Nah, Jadi ya. boleh nggak kalau kemudian sikap kritis saya agak berbeda melihat fenomena itu? Sikap kritis saya, boleh nggak saya mengatakan begini? Sebenarnya apa namanya? Bisa nggak itu muncul karena kegelisahan umat Hindu di India dengan munculnya fenomena Zakir Naik misalnya, yang sangat suka sekali memperdebatkan keyakinan keagamaan orang lain. Misalnya seperti itu, bisa nggak? Ada aksi muncul reaksi misalnya gitu. Boleh nggak seperti itu? Bisa, Pak. Nah, ya, ini yang disebut dengan kritis. Ada sesuatu yang bisa jadi, ada kemungkinan yang mungkin hadir dalam perspektif kita itu loh. Ya kan? Oh, di sana ada Islamofobia, di tempat lain ada Hindufobia, Hinduismofobia. Artinya fobia itu terjadi pada agama-agama itu. Berarti sebenarnya di ruang publik kita belum selesai memahami agama itu. Makanya kenapa kemudian muncullah solusi di Prancis. Ya kan? Ruang publik harus netral dari semua agama-agama. Kan gitu di Prancis kan, muncullah sekularisme. Ya kan? Di Prancis itu muncul sekularisme. Agama itu private, nggak boleh masuk dalam ruang publik gitu loh. Nah, ini menarik sebenarnya. Sehingga kritis itu tidak harus berpatokan pada satu sudut pandang. Ya kan? Bisa jadi kita mengatakan bahwa ada rasisme dan sebagainya. Bisa nggak itu muncul karena reaksi yang lain gitu loh. Ada reaksi yang lain yang dimana di ruang publik selalu dipertontonkan bagaimana ada orang yang sangat suka menghakimi keyakinan keagamaan orang lain misalnya dengan perdebatan. Saya termasuk orang yang nggak suka dengan perdebatan agama. Agama itu diyakini, nggak usah diperdebatkan. Misalnya seperti itu. Akhirnya orang sakit hati dengan pemahaman itu. Makanya dibutuhlah sebuah ruang publik yang tanpa penguasaan, ruang publik yang netral tanpa penguasaan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Di Inggris itu negaranya adalah negara kerajaan dengan monarki Katolik. Tetapi meskipun begitu di Inggris ternyata kampanye ateisme diizinkan, kan aneh ya. Padahal monarki Katolik kampanye sepanjang dia tidak menyerang keyakinan agama lain. Saya masih ingat dulu ada sebuah bis yang mengkampanyekan tentang ateisme itu di Inggris itu. Dan tidak dimusuhi oleh orang-orang beragama itu loh. Kenapa? Mungkin mereka sudah dewasa menerima perbedaan keyakinan itu sepanjang tidak kemudian menista yang lain itu loh. Yang terjadi dalam ruang publik kita kan menista itu. Menghakimi itu loh. Biasanya begitu. Ya, kita juga harus bersifat introspeksi diri dalam konteks itu. Ya kan? Kita seringkali merasa bahwa ketidakadilan itu harus dilawan kalau menimpa kita itu loh. Kalau menimpa orang lain kita diam saja. Selalu terjadi kayak gitu nggak kira-kira? Ketidakadilan itu kan sebuah konsep kapanpun dimanapun harus dilawan. Keadilan adalah sebuah nilai kapanpun dimanapun harus ditegakkan. Dia tidak peduli menimpa siapapun itu loh, baik kelompok kita maupun kelompok orang lain.
Tapi yang terjadi itu kan sebaliknya dari pemahaman kita itu. Ketika ketidakadilan itu menimpa kita, kita marah-marah, ya kan? Kita demo berjilid-jilid, ya kan? Kita maki-maki orang lain. Tapi ketika ketidakadilan itu menimpa orang lain, kita diam saja itu loh. Bahkan mengamininya sebagai sebuah perilaku yang benar itu. Berarti kan ada yang salah persepsi ketika kita memahami ketidakadilan dan keadilan itu loh. Ini yang terjadi. Nah, kritis boleh nggak diletakkan dalam konteks seperti itu juga itu? Boleh nggak? Sehingga kita melihat bahwa oh ternyata kita memang kita butuh evaluasi diri juga dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertindak dan sebagainya itu. Iya kan? Bisa nggak, Mbak Ajeng sama Mbak Priska? Konteks itu di konteks itu juga saya munculkan kemudian misalnya. Boleh nggak? Boleh, Pak. Bisa jadi, ya kan? Jadi sama seperti ketika ada orang bertanya, Pak Alis, lalu ukuran kebenaran dalam konteks ruang publik itu apa? Saya mengatakan konstitusi. Agama benar bagi penganutnya masing-masing. Misalnya saya mengatakan itu loh. Agama benar bagi penganutnya masing-masing, tapi dalam hubungan antar agama satu dengan yang lain, konstitusi yang mengatur. Hukum negara yang mengatur. Sepanjang orang itu tidak melanggar konstitusi, maka tidak boleh diintimidasi, tidak boleh dilakukan kekerasan dan sebagainya. Itu saya pernah menulis itu seperti sehingga ketika ditanya salah nggak perilaku beragama seperti ini, sepanjang dia tidak melanggar konstitusi, maka dia punya hak untuk itu. Ya kan? Ada orang yang punya keyakinan berbeda, memahami agama yang berbeda dengan kita misalnya, kemudian dia mengekspresikan diri keyakinan itu, salah nggak? Dalam ruang publik dia nggak salah. Dia menjadi salah kalau kemudian ada anasir-anasir kebencian yang diproduksi, ada anasir-anasir kekerasan yang diproduksi, dia mengajarkan perilaku yang memusuhi dan sebagainya. Dia salah secara konstitusi karena berbahaya dalam ruang publik. Nah, seperti itu juga dipahami dengan cara yang baik. Nah, sehingga meskipun cara berpikir ini kemudian orang menganggap wah itu liberal. Menurut saya kok enggak. Kita hanya mencoba menjadi lebih arif dalam melihat segala sesuatu secara jernih itu. Jangan sampai kemudian ternyata karena kita nggak pernah memahami situasi itu dengan cara yang baik, kita terburu-buru mengambil sebuah simpulan. Itu yang terjadi. Nah, saya sepakat bahwa fungsi belajar filsafat akhirnya kita bisa bersifat logis dalam membangun argumentasi, juga bersifat kritis dalam menentukan sikap itu loh. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh teman-teman. Saya sepakat ya, bahwa manfaat bagi mahasiswa ketika belajar filsafat adalah membiasakan diri untuk bersifat kritis. Termasuk dari apa yang kalian baca di buku-buku, termasuk dari keterangan-keterangan dari seorang dosen seperti saya misalnya. Ya kan? Dalam kebenaran saya masih ada kemungkinan salah gitu. Kalian masih punya kemungkinan untuk mencari sudut pandang yang berbeda. Itu yang disebut dengan kritis. Kritis itu tidak menghakimi. Kritis itu mencoba mencari alternatif secara bijak gitu. Itu namanya kritis. Ya, kritis itu bukan sekedar berbeda. Kritis itu bukan sekedar melawan. Ya kan? Tapi kritis itu membangun argumentasi. Ya kan? Membangun rasionalisasi, reasoning, mencari berbagai alasan dari sikap kita itu loh. Itu kritis. Jadi kita harus dibiasakan betul-betul sehingga termasuk hal yang sifatnya sensitif seperti agama-agama itu. Ya kan? Termasuk yang terkait dengan persoalan agama kita, perilaku beragama kita. Itu juga harus kritis itu. Misalnya, apakah benar setiap yang melahirkan simbolisasi beragama mesti benar bisa? Wah, itu kan menarik kalau apakah benar kalau kita berperang atas nama agama itu mesti benar? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Jangan-jangan yang kita bela itu orang per orang bukan agama itu. Penganut beragama bukan agamanya itu. Penganut beragama itu bisa salah. Bisa salah nggak penganut beragama? Agamanya benar.
Tapi bagaimana orang berekspresi agama bisa nggak salah? Bisa, Pak. Hah? Bisa nggak? Bisa salah nggak? Bisa, Bisa Pak. salah. Apalagi kalau kemudian dia menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan politik kekuasaan, untuk kepentingan mendapatkan akses material. Maka itu pasti ada hasrat yang tidak ikhlas di sana itu. Termasuk hal yang sifatnya kritis ya Mbak Ajeng, Mbak Priska ya. Termasuk hal sifatnya sensitif pun kita harus kritis. Ya kan? Misalnya di bulan Ramadan ini, setiap hari nanti coba lihat di minggu pertama itu orang jualan untuk berbuka puasa semakin semarak misalnya. Ya nggak, kira-kira ya nggak? Sehingga fenomena ngabuburit menjadi sebuah budaya baru di dalam tradisi menjelang buka puasa kita. Orang bersifat kritis itu akan mencoba melihat dengan ciri yang berbeda. Ada yang satu mengatakan, oh ini potensi ekonomi. Ada yang bilang gitu kan, oh ini potensi ekonomi. Tapi dalam perspektif yang lain orang melihat bahwa, oh ternyata puasa ini malah menjadikan manusia itu semakin konsumtif ternyata itu loh. Bisa nggak orang punya pemahaman seperti itu? Sehingga konsumtivisme di bulan Ramadan begitu sangat tinggi. Loh. Coba teman-teman perhatikan. Konsumtivisme di bulan Ramadan begitu sangat tinggi. Ya kan? Mengkonsumsi makanan untuk berbuka puasa misalnya, mengkonsumsi pakaian menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan misalnya, sehingga masjid-masjid itu sepi karena semua orang berpindah ke mal-mal misalnya gitu kan. Kuota data kira-kira semakin parah nggak? Pulsa semakin boros nggak kira-kira? Coba nanti, coba teman-teman buka di tingkat penggunaan pulsa atau kuota data di bulan Ramadan pasti akan semakin meningkat itu loh. Ya kan? Karena ritme intensitas orang untuk saling berbagi pemahaman tentang keagamaan semakin tinggi. Ya kan? Selamat berbuka puasa, kabeh dikirimi itu ya. Selamat buka puasa, isine podo dikirimi kabeh ning setiap perorangan. Nanti pas sahur, wah, ayo bangun sahur gitu lah. Nah, seperti itu coba lihat. Ini menarik kalau dilihat dalam sisi yang berbeda itu. Padahal katanya puasa itu menahan diri. Sehingga ada satu tingkatan puasa, siamul hawazul hawas itu. Puasanya orang tingkatan yang sangat khusus. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali itu, dia mengatakan bahkan orang puasa yang sampai pada tingkat istimewa itu membayangkan nanti buka puasa apa saja sudah dianggap membatalkan itu. Bayangkan itu. Membayangkan nanti saya mau buka puasa apa itu sudah dianggap membatalkan itu. Saking pengen menahan dirinya itu loh. Nah, kalau kita coba lihat. Pagi ini sudah membayangkan nggak nanti buka puasa apa? Membayangkan nggak teman-teman kira-kira? Halo. Belum, Pak. Mau sok sih nanti. Wah, gue tuku es. Wah, itu es cawenak nanti. Apalagi campur gorengan, martabak. Wah. jadi konsep menahan dirinya hanya digeser gitu loh. Sehingga puasa itu hanya persoalan menggeser ruang dan waktu kapan kita makan itu. Bisa nggak kritis itu dipahami dengan konteks itu? Bisa nggak? Bisa, Pak. Sangat bisa. Itu kan jadi tulisan menarik, Mbak Ajeng. Mbak Yasinta. Itu jadi tulisan menarik. Kita mengagetkan orang ketika orang mengatakan bahwa ini suatu yang lumrah, biasa-biasa saja. Tiba-tiba kita menghadirkan contoh yang berbeda. Sehingga kita kaget. Oh iya, ya. Bener ya, itu loh. Nah, ini namanya membiasakan diri untuk bersikap kritis. Saya kadang-kadang memang mungkin orang menganggap saya, wah itu terlalu suudzon gitu kan. Sehingga kalau orang melakukan praktek beragama tidak boleh disuudzoni itu. Ya, saya masih ingat kan dulu saya mungkin pernah cerita teman-teman ya. Ini mungkin risiko belajar filsafat. Saya pernah dimasukkan dalam grup tahajud call gitu. Isinya teman-teman yang sudah
senior di UNER itu, tahajud call isinya. Saya masih ingat itu. Wah, isinya tiap hari itu isinya cuma pesan-pesan moral keagamaan. Nanti jam 1 siang, jam 2 siang saling membangunkan. Wah, ditelepon satu sama lain kayak gitu kan. Kemudian wah saya kok lama-lama kok nggak enak ya. Akhirnya kemudian saya mohon diri sama adminnya. Prof, ngapunten ya Prof ya. Saya tak izin keluar dari grup ini. Kenapa? Pak Lis, nggak nyaman ya? Enggak sih. Cuma saya punya perspektif lain tentang tahajud itu. Wah, dia kaget juga dengan, loh apa? Kan bagus ini. Bagi saya, tahajud itu menjadi utama ketika 2/3 malam kita bangun sendirian. Ketika semua orang tertidur itu loh. Dia tidak jadi masalisasi sebuah kegiatan itu. Tapi ketika itu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang, kita kehilangan sifat sakralnya, saya bilang gitu loh. Karena semua orang tahu bahwa kita sedang tahajud itu. Boleh nggak saya punya pikiran kayak gitu? Kaget juga dia loh. Ya kan? Kaget juga itu loh. Kenapa? Itu 2/3 malam itu menjadi pekerjaan mulia. Karena ketika semua orang sedang tertidur, tiba-tiba ada seseorang yang bangun sendirian. Bahkan keluarga di rumah pun nggak tahu bahwa dia bangun sendirian, sedang sujud, sedang refleksi, perenungan diri, sedang hasibu anfusakum qabla tuhasabu itu. Ya kan, sedang mencoba mengevaluasi diri. Lah ini diumumkan kepada orang lain bahwa aku sedang tahajud itu. Wah, dia langsung mikir-mikir. Akhirnya grup tahajud itu bubar. Sehingga wah saya akhirnya kemudian berdosa juga saya itu. Membuat orang yang punya semangat untuk berdakwah tapi akhirnya kemudian kemudian berkurang loh. Padahal saya cuma saya itu hanya untuk saya saja, Prof, jangan yang lainnya itu. Sama dengan ini bahasa saya loh ya, jangan dipolitisir loh ya. Ini bahasa untuk saya itu. Bagi saya ada keutamaan-keutamaan tertentu yang tidak harus dimasalisasi. Ya kan? Karena kita bisa merenung. Kalau saya kok nggak yakin ada orang bisa refleksi di tengah keramaian itu. Meskipun orang mengatakan khusyuk itu kalau akan menjadi baik ketika kita di tengah keramaian kita bisa khusyuk itu. Alam mosok sih. Meskipun dalam konsep duniawi bisa wajah fid dunia. Juhud pada dunia itu bagi orang yang sudah menguasai dunia. Nek wis sugih, wis ndek duit, juhud lagi iso. Karena dunia sudah dia pegang, tapi dia tidak kami bondonan itu loh. Lah iki wis ora duwe, wis nggak punya kekayaan. Mohon maaf, miskin, zuhud. Jangan-jangan zuhud itu gara-gara memang dia nggak punya harta kekayaan itu. Jangan-jangan seperti itu loh. Tapi kalau dia sudah memiliki banyak hal, tiba-tiba zuhud, ancungi jempol gitu kan. Wes sugih, sederhana kan luar biasa itu. Orang nggak punya sederhana, ya memang lumrah gitu. Karena memang nggak punya gitu. Berarti konsepnya kan beda itu. Saya seringkali pikiran-pikiran filsafat itu seringkali mengagetkan kita. Tapi itu menjadi penting. Supaya apa? Supaya kita kemudian tidak sewenang-wenang tadi loh. Tidak sewenang-wenang menghakimi. Ya kan? Ya kalau teman-teman ngaji sufi akan selalu terlihat ini yang dikatakan Abu Hanifah tadi loh, dalam kesalahan orang lain masih ada kemungkinan benar, dalam kebenaran kita masih ada kemungkinan salah. Ya, saya pernah di sebuah bis, ini cerita-cerita sesuatu yang kritis yang membuat kemudian orangnya juga kaget tuh. Ketika saya pulang ke Jogja, dari Surabaya ke Jogja, saya naik bis patas saat itu. Di samping saya kelihatan sekali kalau dia secara performan adalah orang yang sangat agamis, sangat soleh itu. Performan ya, secara fisik sangat soleh itu. Karena kesolehan kita saat ini ya hanya melihat pada fisik, bentuk baju dan sebagainya itu. Nah, dari sejak masuk bis Surabaya Purabaya itu, dia ceramah luar biasa, menceramai saya sampai kalau nggak salah sampai Ngawi kalau nggak salah itu. Wah, saya diceramai habis-habisan. Saya diceramai dengan hal yang sifatnya sangat bagus sih, tapi kan ya namanya sedang di bis, saya kalau di bis tuh pengennya ya tidur, masuk bis ya tidur sampai tujuan, sampai Prambanan, sampai Jogja di rumah saya itu. Tapi ceramahnya luar, wah, dia lihat nuding-nuding, lihat itu Mas, orang-orang itu di luar itu terlalu sibuk dengan dunia, gitu loh. Kenapa dalam hal dunia mereka sibuk sekali ya?
sampai melupakan akhir. Saya, wah, ini sudah menghakimi orang ini. Saya bilang, gitu. Saya bilang, Mas, ngapunten, ngapunten, Yai, saya sebut Yai. Ngapunten, Yai. Kok saya punya pendapat beda ya? Laki-laki yang sedang sibuk di luar itu, beraktivitas, kelihatan aktivitas duniawi, seorang petani sedang mencangkul sawah, seorang bapak sedang bekerja jadi gojek dan sebagainya, dia tidak sedang sibuk duniawi. Itu perintah agama. Loh kok bisa? Perintah agama bagi seorang laki-laki, seorang ayah, seorang tua wajib menafkahi anak istrinya. Apa itu bukan perbuatan ukhrawi itu loh? Apakah perbuatan ukhrawi itu hanya di masjid, hanya di gereja? Saya bilang gitu loh. Gantian saya ceramah dari Ngawi sampai Solo, gantian saya ceramah itu. Nah, saya selalu seperti itu. Saya selalu memberikan perspektif yang berbeda. Mirip dengan ajaran Nabi yang sifatnya hadis itu superlatif itu. Ketika untuk orang kaya diberi hadis-hadis tentang bagaimana dia harus berbagi kekayaan. Orang miskin diberikan hadis tentang bagaimana dia harus berusaha sekuat tenaga ikhtiar supaya dia punya kecukupan di dalam harta benda itu. Orang miskin diberikan ayat kesabaran. Yo nggak pernah bisa berubah-ubah terus dulu. Nggak apa-apa, Nabi itu dekat dengan orang-orang miskin. Akhirnya apa yang dikritik oleh Karl Marx menjadi muncul di situ. Agama menjadi candu. Yang kedua, membiasakan diri untuk bersifat logis rasional dalam membangun opini dan argumentasi. Nah, tadi Ajeng mengatakan belajar filsafat itu adalah membiasakan diri, habituasi, ya kan? Habituasi itu adalah pembiasaan diri untuk bersifat logis rasional. Logis rasional adalah bagaimana kita dalam berpikir itu betul-betul atas dasar pengambilan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan dan rasional, masuk akal itu. Ya kan? Opini dan argumentasi harus berdasarkan pada sikap-sikap logis rasional tadi. Yang ketiga, mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan. Pluralitas di sini dalam konteks ini. Kita harus memberikan sebuah pemahaman bahwa ruang publik itu tidak bisa kemudian bisa tunggal cara berpikirnya. Pasti ada sesuatu yang berbeda di sana. Sehingga bagaimana dalam ruang publik yang berbeda tadi, setiap dari kita itu bisa menghargai perbedaan itu, bukan menghakimi. Yang terjadi itu penghakiman, bukan penghargaan. Ya. Dengan alasan apapun. Ya. Dalam politik saat ini sudah terjadi penghakiman luar biasa terhadap yang berbeda. Berbeda itu bukan bertentangan loh ya, tapi yang muncul bukan pertentangan-pertentangan, bukan perbedaan-perbedaan. Dalam demokrasi, perbedaan itu menjadi sebuah keniscayaan, bukan keharusan, tapi keniscayaan dalam demokrasi itu. Dalam hal agama yang sama saja, akan melahirkan perspektif kebudayaan yang berbeda. Kalau teman-teman belajar pengantar ilmu budaya, teman-teman akan belajar bagaimana perbedaan itu muncul dan terjadi. Alam lingkungan yang berbeda, ya kan? Karena alam lingkungan yang berbeda, maka proses ada tantangan dan adaptasi yang berbeda terhadap alam lingkungan itu. Agamanya sama, tapi karena alam lingkungan yang berbeda, tantangan dan adaptasinya pasti akan berbeda. Maka bentuk rumah orang-orang Islam di seluruh dunia bisa berbeda-beda bentuk rumahnya, kan begitu kan? Bahasanya bisa berbeda-beda. Selera berkeseniannya bisa berbeda-beda. Apalagi cuma pendapat-pendapat, pemahaman-pemahaman, sampai kiamat nggak akan pernah bisa sampai kiamat nggak akan, dunia ini tidak akan mungkin steril dari perbedaan pandangan. Selalu muncul perbedaan-perbedaan itu, karena itu adalah keniscayaan. Maka bagaimana sikap kita dalam membangun perbedaan itu? Ya kan? Bagaimana supaya peradaban dunia itu isinya adalah perdamaian itu loh. Ya kan? Isinya adalah toleransi, bukan saling menista.
Coba teman-teman refleksikan itu loh. Sekarang ini coba lihat. Kebenaran ukurannya mayoritas, bukan substansi atas kebenaran itu. Sehingga kalau sudah diaku oleh mayoritas, kita harus sesuai dengan mayoritas itu. Padahal di sisi yang lain, kita marah-marah kalau ada hal yang sama dengan kita itu di tempat lain diperlakukan tidak adil, kita marah-marah. Berarti sesungguhnya kita tidak pernah adil gitu. Padahal kata siapa namanya? Seorang sastrawan namanya Pramudia Anantatur, dia mengatakan seorang yang bijaksana, intelektual yang bijaksana adalah seseorang yang harus harus adil baik dari pikiran hingga tindakan itu. Coba dalam ruang publik ini teman-teman memahami orang yang berbeda. Ya kan? Apalagi kalau sudah berbeda agama, mesti menyepelekan sekali itu. Wah, pasti itu. Kalau perbedaan etnisitas sekarang sudah mulai bergeser lah. Ya kan? Dulu perbedaan etnisitas melahirkan rasialisme, rasisme. Sekarang sudah mulai terbentuk sebuah kesamaan sudut pandang bahwa kita adalah manusia yang sama. Tapi yang masih menjadi tantangan hebat adalah perbedaan antar agama itu. Sehingga seorang namanya Karam Armstrong menulis buku Berperang Atas Nama Agama itu yang sampai kapanpun akan selalu terjadi itu. Maka membutuhkan sebuah sikap global ethics, etika global untuk kita punya pemahaman bahwa perbedaan agama itu tidak kemudian mengharuskan kita saling bermusuhan satu sama lain. Supaya kita bisa membangun peradaban ini menjadi sebuah peradaban yang nyaman untuk kemanusiaan itu. Nah, ini yang ketiga, mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan. Bisa nggak kita punya sikap itu? Termasuk pilihan politik. Bisa nggak kita punya sikap bahwa yang memilih Jokowi atau memilih Prabowo ya tidak ada yang salah itu. Kan begitu kan? Bisa nggak? Wong itu hanya pilihan politik gitu. Berpuasa di tanggal hari Sabtu dengan berpuasa dengan di hari Minggu, itu perbedaan sudut pandang saja untuk menentukan derajat yang disebut dengan hilal. Kan begitu kan? Tapi kita sudah saling menistakan haram berpuasa pada waktu 1 Ramadan itu. Ya 1 Ramadannya aja yang berbeda itu kan. Saya benar katanya Kiai Hasyim Muzadi itu. Itu hanya perbedaan hari, bukan perbedaan akidah itu. Sampai di tingkat desa. Tapi sekarang alhamdulillah orang sudah mulai menerima lah perbedaan-perbedaan itu. Tapi ke depan nanti tetap harus ada penyamaan persepsi ke depan nanti itu. Bisa nggak ada penyamaan persepsi itu? Sulit, Pak. Kenapa? Karena yang satu menganggap bahwa hilal itu 0,0 berapa derajat sudah dianggap wujudul hilal. Tapi di tempat lain menganggap belum. Wujudul hilal itu ya kalau sudah 2 derajat atau 3 derajat. Nah, itu perbedaannya hanya melihat bagaimana derajat itu digunakan. Nah, sehingga kalau kita bisa memahami itu, akhirnya akan oh iya ya, yang berbeda hanya karena ini loh. Ya kan? Sehingga di dalam bukunya Karam Armstrong, saya nggak tahu buku yang mana, dia mengatakan kebinekaan nama Tuhan itu. Kebinekaan, jangan-jangan Tuhannya sama, cuma disebut dengan nama berbeda satu sama lain itu. Wah, itu kata Karam Armstrong itu. Cuma jalan untuk mencapai sana itu loh beda satu sama lain. Sehingga bagi agama itu benar menurut siapa? Menurut orang yang meyakini kebenaran agamanya. Bagi yang tidak meyakini, itu bukan persoalan dia. Nah, ini yang disebut dengan semangat toleransi. Belajar filsafat tuh bahkan sampai sesuatu yang sangat sensitif pun dia punya toleransi. Sehingga orang belajar filsafat membaca bukunya Nietzsche tidak shock gitu loh. Pernah baca bukunya Nietzsche yang judulnya Sabda Zarathustra dan Senjakala Antikris itu? Pernah nggak? Sabda Zarathustra itu? Pernah baca bukunya Nietzsche yang kalau orang belajar fikih agama, wah akan marah-marah baca itu. Atau pernah baca bukunya Sartre itu, Being and Nothingness itu? Ya, karena kita sudah belajar dengan kearifan, kita melihat bahwa
Oh, itu pendapat Nietzsche tentang Tuhan, gitu loh. Yang dipahami oleh banyak orang, bukan Tuhan yang tertulis dalam teks, tapi yang dipahami oleh banyak orang itu. Kalau saya menyebut Tuhan dalam huruf kecil itu. Ya. Bahkan saya sampaikan ya tulisannya Nietzsche ya. Saya coba tak lihatkan tulisannya Nietzsche. Nietzsche. Itu kok nggak ada. Tak lihat ya. Nietzsche pernah menulis buat tulisan yang sangat bagus. Nah, tak carikan tulisannya, mudah-mudahan ketemu. Oh, nggak ketemu ya. Bentar ya. Oh, nanti ada saya sebutkan. Nietzsche itu pernah mengatakan begini loh, Nietzsche itu. Andai kata kita percaya pada satu Tuhan, misalnya begini, ini monggo nanti dicerna ini poso-poso esok-esok nyerna itu. Pak, saya tadi belum sarapan loh, Pak. Andai kata orang itu percaya pada satu Tuhan, monoteis misalnya, maka dia tidak boleh mengabaikan kepercayaan orang lain terhadap Tuhan-Tuhan yang dia percaya itu. Paham maksudnya enggak? Andai kata Anda percaya pada Tuhan, bukan berarti kemudian Anda menegasikan bahwa ada orang lain juga percaya pada Tuhan. Paham maksudnya enggak? Angel bahasanya ya. Saya tak carinya di Google Drive saya, mudah-mudahan ketemu. Filsafat Nietzsche. Kok bisa nggak ada ya? Oh, ini ketemu sekarang. Bentar ya. Ini sebenarnya mau tak bahas, tapi karena ini agak sensitif, kalian pelajari saja. Mana ya? Nah, ini coba lihat. Ini kalimat yang menurut saya perlu direfleksikan teman-teman. Di dalam salah satu bukunya Nietzsche mengatakan begini, dia memuja politeisme. Politeisme bukan berarti mengakui banyak Tuhan, tapi banyak pemahaman tentang Tuhan sambil mengkritik monoteisme. Karena orang percaya pada Tuhan dengan menganggap Tuhan lain adalah bohong, itu berbahaya bagi kemanusiaan. Ini sekarang terjadi nggak kira-kira teman-teman sekalian? Jadi, Pak. Halo. Terjadi, Pak. Terjadi kan sekarang ini loh. Ini tragedi kemanusiaan kata Nietzsche itu. Karena orang percaya pada Tuhan dengan menganggap Tuhan lain adalah bohong, itu berbahaya bagi kemanusiaan itu. Wah, ini kalau ketemu orang tertentu, wah, Pak Anies dianggap melanggar akidah ini. Ini liberal, sekuler ini. Padahal ini ruang publik itu loh. Yang mengatakan bahwa kalau kita percaya pada Tuhan kita dan kemudian menganggap Tuhan-Tuhan lain adalah bohong, itu berbahaya bagi kemanusiaan karena akhirnya kita pasti akan menganggap orang lain itu rendah itu. Orang lain itu sesat. Padahal siapa yang boleh mengatur kesesatan itu? Biarkan Tuhan yang mengatur itu. Kebenarannya, saya mengatakan wallahu alam bisawab itu. Biarkan Tuhan yang tahu atas semua kebenaran itu. Persoalan keagamaan lain itu urusan agama lain. Gitu loh. Tapi yang terjadi kan kita nggak seperti itu sekarang ini loh. Kita percaya pada Tuhan kita dengan menista Tuhan-Tuhan lain itu sebagai sebuah kebohongan itu. Maka perang terjadi di mana-mana sekarang ini loh. Orang mau ibadah sesuai dengan agamanya diserang, berbahaya, gitu kan? Coba Anda kata itu kita mengalami situasi yang sama dengan situasi itu, kita pasti akan marah.
Bagaimana sesuatu yang sifatnya private tapi justru diperlakukan tidak adil itu loh. Negeri ini masih bermasalah dalam konteks itu. Sekarang belakangan ini loh. Dulu nggak ada masalah dulu itu loh. Sekarang muncul situ anasir-anasir yang cukup berbahaya itu. Kalian boleh berdebat dalam konteks inilah. Monggo itu. Ya kan? Berarti kalau kita membaca Nietzsche dengan cara yang berbeda, akan melahirkan sebuah pemahaman yang bisa jadi berbeda, teman-teman sekalian tuh. Ya. Sehingga bisa nggak itu menjadi kritik terhadap cara beragama kita? Bisa. Itu bisa menjadi kritik atas cara beragama kita. Sehingga Nietzsche mengatakan dia menolak konsep Tuhan yang otoriter itu. Ya kan? Konsep loh ya. Nah, cuma kita selalu menganggap bahwa kalau kita sudah dikritik, kita marah. Orang itu mengkritik agama pada cara beragamanya dikritik itu loh. Yo, kasus toa dan hubungan antara toa, azan dan anjing itu loh. Orang kan salah mempersepsikan loh. Kalau betul-betul jernih loh ya, bukan sikap politik yang muncul loh ya. Ayo, jujur aja ayo. Tetapi karena sikap politik yang muncul, seolah-olah antara meskipun juga pernyataan Gus Yakut perlu dikritik gitu loh. Tapi dia tidak membandingkan tapi mengumpamakan itu loh. Perumpamaan dengan perbandingan dua hal yang berbeda. Tapi karena anasir politiknya berlebihan, maka ini adalah senjata politik. Iya kan? Untuk mengahokkan Gus Yakut itu kan begitu kan akhirnya ya. Politik itu memang segala sesuatu bisa terjadi itu. Nah, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. Orang yang belajar filsafat adalah orang yang selalu terus-menerus mencari. Maka filsafat itu seni mencari, seni menemukan, seni bertanya. Filsafat itu art, ya. Art of thinking. Ya. Filsafat adalah seni dalam berpikir. Proses berpikirnya nggak pernah terkenal lelah, dia mencari terus-menerus kayak Socrates yang mencoba mencari kebenaran tentang sebuah konsep, terus-menerus dia bertanya kepada semua orang. Membaca buku, bertanya kepada semua orang. Itu namanya proses pencarian. Nah, kita itu tidak pernah bisa menjadi seorang filosof karena baru satu saja sesuatu yang berbeda kita sudah capek itu. Tidak usah menjadi filosof, menjadi sarjana perlu perjuangan nggak, teman-teman sekalian? Menjadi sarjana perlu perjuangan nggak kira-kira? Pak. Perlu ya, Mas Maulana ya. Perlu perjuangan itu loh. Makanya ketika membuat skripsi ada kata pengantar, ada moto yang begitu luar biasa dibangun di sana, kan ada sesuatu yang luar biasa kita bangun di sana. Ya, maka kalau membuat skripsi ya betul-betul sebagai sebuah skripsi, sebuah karya monumental gitu loh, bukan sekedarnya itu. Karena itu momentumnya itu. Itu semacam puncaknya. Puncak untuk memasuki puncak-puncak yang lain. Gitu. Tapi banyak orang membuat skripsi itu ala kadarnya. Gitu. Akibatnya kemudian habis ujian skripsi, orang nggak mau membaca lagi skripsinya. Waduh, skripsi ya. Nah, saya beritahu ya, skripsi saya S1 jadi buku. Judulnya Filsafat Ilmu Sosial dan Peribumisasi Ilmu Sosial. Tesis S2, sekularisasi politiknya Gus Dur menjadi buku namanya Teologi Politik. Disertasi S3 sekarang sedang menjadi sebuah buku tentang moralitas kekuasaan. Sedang proses, tahun ini insya Allah terbit. Artinya bagi saya ini monumental gitu loh. Ya kan? Jadi karya-karya kita itu ada sebuah karya yang kita peroleh, kita susun dari sebuah perjalanan pemikiran yang begitu luar biasa dibangun sejak semester 1 sampai semester 8 itu loh. Itu yang membuat skripsi itu menjadi monumental, motonya menjadi luar biasa gitu. Skripsi ini kupersembahkan bagi pecinta kebenaran. Wah, menarik itu. Biasanya moto itu ya dipersembahkan pada pacarnya, pada apa ya? Istrinya, suaminya itu. Tapi motonya pengetahuan ini saya dedikasikan bagi orang yang berkelana mencari kebenaran, pengetahuan. Wah, kan menarik. Nah, teman-teman sekalian, mengapa kita butuh memerlukan filsafat itu? Yang
dalam perdebatan artikelnya Sri Murtiningsih dengan Mas Andre Franciscus di Kompas beberapa minggu yang lalu di bulan Maret, mereka sebenarnya meskipun berbeda sudut pandang dalam meletakkan filsafat, tapi keduanya punya pemahaman penting bahwa semua orang dalam belajar ilmu pengetahuan butuh filsafat. Tetapi bagi orang yang tidak mau jadi seorang akademisi, tidak mau jadi seorang ilmuwan, ingin hidup sekedarnya saja, ya kan? Ada mass culture, budaya massa yang mengikuti budaya massa itu. Ada ideologi yang kelihatannya menawarkan sebuah kebaikan di sebuah republik surga, ikuti itu karena menganggap bahwa ini benar dan sebagainya. Maka filsafat nggak penting, filsafat nggak perlu. Tapi kita butuh filsafat karena saat ini ada perubahan yang luar biasa mendasar terjadi dalam cara berpikir manusia, ya kan? Adanya perubahan besar dalam cara manusia berpikir, dalam value dan praktek, terutama dalam dasar-dasar kehidupan manusia dan masyarakat. Saat ini sedang terjadi perubahan berpikir itu sebenarnya, teman-teman sekalian. Ya kan? Kalau tidak terjadi perubahan, maka nggak mungkin tiba-tiba kurikulum kita berubah misalnya. Ya kan? Revolusi industri 4.0 mengubah cara dan sudut pandang orang ketika memahami ilmu. Orang nggak butuh lagi spesifikasi ilmu pengetahuan, karena yang dibutuhkan adalah sebuah skill, keterampilan untuk hidup, skill terhadap literasi, ya kan? Keterampilan memecahkan masalah. Ternyata itu yang dibutuhkan saat ini loh. Ya kan? Sarjana itu hanya administrasi. Kata Nadiem Makarim, hampir 90% orang sarjana itu bekerja tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Mengapa? Karena saat ini lapangan pekerjaan tidak membutuhkan kesarjanaan. Yang dibutuhkan adalah sebuah keterampilan berpikir. Seorang sejarah, lulusan sejarah, tapi punya kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan masalah, membangun opini dan gagasan dalam sebuah bidang kehidupan, maka dia lebih dibutuhkan. Orang perbankan lebih membutuhkan ini ketimbang orang di fakultas ekonomi misalnya. Berarti manusia saat ini sedang berubah, teman-teman sekalian. Cuma kita percaya nggak ada perubahan itu? Percaya nggak bahwa hidup manusia itu saat ini sedang dibimbing ke sesuatu yang sifatnya lebih ke materialisasi kehidupan? Kira-kira percaya nggak? Bahwa hidup kita itu arahnya sekarang lebih sangat material ukurannya itu. Percaya nggak kira-kira? Percaya, Pak. Ya, Pak. Contohnya seperti apa? Ini Plato sudah lama menyampaikan dalam bukunya namanya Aurete, hidup sukses. Yang orang sekarang menerjemahkan hidup sukses itu hanya pada 4 hal yang sifatnya material. Popularitas, kekayaan, kekuasaan, dan status sosial. Ya kan? Fame, money, power, dan satunya status sosial. Ada 4 hal yang membuat orang mengatakan bahwa kalau 4 hal ini sudah diraih, maka dia disebut sukses. Sehingga coba lihat teman-teman sekalian, kita kaget ketika kita menganggap bahwa orang-orang kaya baru namanya crazy rich ya, yang tiba-tiba kita kaget ada namanya Doni, siapa Mas namanya yang kemarin kasus binomo itu siapa? Indra Kents, Pak. Indra Kents. Awalnya kan orang memuja ya dengan kesuksesnya luar biasa ya. Masih muda, tajir, punya pesawat pribadi, sehingga menganggap, wah sukses ini. Kan itu ya? Ya kan? Jangan-jangan itu flexing. Artinya flexing. Pamer. Pamer, jangan itu yang pamer. Jangan-jangan itu simulakra. Tahu simulakra? Simulasi, simulaka, hiperrealitas. Coba kalian baca pemikirannya
Zhuang Baudrillard dalam bukunya Masyarakat Konsumsi atau dalam bukunya Simulacra yang sangat terkenal dengan hiperrealitas. Realitas yang hyper itu. Sesuatu yang sebenarnya tidak nyata, tapi dianggap sebagai sebuah kenyataan, kemudian ditiru oleh banyak orang itu loh. Itu hiperrealitas, simulasi, kondisi yang sebenarnya tidak punya referensinya. Referensi itu dibangun oleh status sosial. Referensi itu dibangun oleh cerita fiksi, di sinetron-sinetron, di acara-acara televisi, di entertain ya, di dunia televisi. Kemudian kita tiru sebagai kesuksesan itu. Teorinya namanya hiperrealitas, Mas Rahmat, Mbak Wirda. Itu simulasi, itu simulakra. Tapi saat ini orang menganggap itu sebagai kesuksesan kan? Ya. Mirip dengan masyarakat kita. Kalau sudah jadi sarjana sukses, padahal itu material. Padahal sarjana itu adalah sebuah tingkat kemampuan berpikir karena dia sudah menjadi sujana. Maka baru disebut sebagai sarjana. Tapi kita enggak. Yang penting kita punya selembar ijazah namanya sarjana. Berarti kan orientasinya material sebenarnya hidup kita itu. Nah, ini yang terjadi teman-teman sekalian. Ada perubahan yang luar biasa terjadi di sekitar kita ya. Yang kalau kita tidak pahami dengan sikap kritis, maka bisa jadi kita tidak pernah bisa mengambil sikap itu. Coba teman-teman lihat dalam kehidupan sehari-hari saja. Bentuk rumah dulu itu nggak pernah ada yang punya konsep pagar, pakai pagar. Kenapa? Karena masyarakat komunitas saling menjaga. Sekarang masyarakat curiga satu sama lain sehingga membuat rumah dengan pagar tinggi-tinggi. Dulu orang sedang punya hajatan, semua orang sibuk, ya kan? Kalau kita nggak diundang, kita merasa ada yang salah dalam diri kita kok sampai tetangga kita nggak ngundang kita dalam hajatan itu. Sekarang hajatan kita catering, ya kan? Dulu kalau orang kenduri, orang Jawa kenduri, isinya apa? Macam-macam. Ada ingkung, tahu ingkung ya? Ayam, ada apem. Ingkung itu ya ayam yang kemudian dijadikan satu ingkung itu, satu utuh itu loh. Ingkung, ada apem, apem dari kata afu artinya pemaaf. Ada nasi yang dikepel-kepel pakai berbentuk bulat. Ternyata itu punya filosofinya masing-masing. Dan itu dikerjakan rame-rame karena komunalitas. Sekarang ada hajatan. Isinya apa? Di hajatan itu isinya apa sekarang itu? Kalau teman-teman lihat di hajatan sekarang, di era modern sekarang isinya apa? Coba lihat. Roti ya. Satu roti atau mungkin mie instan gitu ya. Gula pasir gitu kan. Dulu saya kalau saya masih kecil masih ingat betul saya kalau ayah saya itu pergi kenduri, yang tak tunggu adalah selembar uang Rp1.000 itu loh. Di dalam itu padahal masakannya biasa-biasa saja, tapi karena dapat dari hajatan, nikmat sekali rasanya itu. Nah, sekarang masyarakat berubah sistem nilainya. Ya kan? Nah, itu kan berarti sesungguhnya terjadi pergeseran yang begitu luar biasa. Dulu orang kuliah itu akademik, betul-betul akademik, mencari ilmu. Sekarang mencari gelar untuk mendapatkan pekerjaan keterampilan. Sehingga kemarin pada waktu kita rapat bidang 1, Wadek 1 itu, kami memang sedang merencanakan untuk mahasiswa yang kuliah itu tidak semuanya pengen melulu jadi akademisi itu. Maka namanya dunia akademik. Kenapa? Mereka butuh skill vokasional, keterampilan. Karena itu yang mereka butuhkan kerja itu. Sehingga makanya kenapa kemudian kurikulum MBKN kita itu berubah 180 derajat supaya membimbing kalian menjadi seorang yang punya keterampilan, bukan seorang yang punya kemampuan akademik. Nanti yang kemampuan akademik yang paling 10% dari 100 mahasiswa yang kuliah itu. Itu soalnya itu. Kalau dulu orang belajar cari ilmu ya akademisi. Sekarang nggak ada orang cari ilmu itu akademisi. Orientasinya golek kerja itu. Ini ponakan saya kemarin tuh kerja di sebuah perguruan tinggi negeri di Surabaya. Kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia daftar pegawai negeri dan diterima. Saya tanya, "Lah, kamu kuliah pengen apa?" "Pengen golek kerja, Om." "Ya sudah.
mengundurkan diri dari kampus saja. Kemudian masuki lapangan pekerjaan itu, nanti di tengah jalan kamu daftar lagi, melanjutkan dari pengunduran diri kamu itu loh. Nah, akhirnya dia lebih memilih pekerjaannya ketimbang kampusnya itu. Ya nggak masalah itu pilihan hidup itu. Yang kedua, teman-teman sekalian, saat ini ada pertarungan ideologi yang luar biasa di sekitar kita. Yang pertarungan ideologi itu dari dulu sampai sekarang terjadi pertarungan ideologi itu. Yang pertarungan ideologi itu kalau tidak kita cermati, maka bisa jadi kita menjadi korban dari pertarungan itu, atau kemudian kita menjadi orang yang akhirnya mengikuti salah satu ideologi tanpa pernah membangun sikap kritis atas ideologi yang kita ikuti itu loh. Sekarang terjadi betul. Jika pada zaman-zaman klasik itu, pertarungan ideologi itu ya paling antara sosialisme di satu sisi, dan kapitalisme awal di sisi yang lain. Di era modern, sosialisme sudah berubah, kapitalisme sudah berubah, tapi pertarungan masih jalan terus. Muncullah kemudian sosialisme religius, muncullah kemudian sosialisme demokrasi, dan sebagainya. Dalam tradisi-tradisi beragama, banyak isme-isme yang muncul, banyak firqah-firqah yang muncul, menjadi bagian dari ideologisasi itu. Tiba-tiba kita mudah sekali mengikuti yang satu, mengabaikan yang lama, karena biasanya manusia kayak gitu. Manusia itu yang lama dianggap konvensional, kuno, dan mengikuti yang baru itu. Padahal jangan-jangan sifat nature kita yang lama itu sebenarnya itu. Tapi karena kita terlalu memuja yang baru, sehingga kita menganggap bahwa yang baru itu mesti benar. Padahal belum tentu. Ya. Keluhuran budi kita lewat akar tradisi tiba-tiba dihantam dengan pendidikan yang liberal. Yang terjadi kemudian apa? Kita meninggalkan tradisi-tradisi luhur dan memuja tradisi-tradisi baru yang dikembangkan oleh masyarakat-masyarakat Eropa, masyarakat-masyarakat Arab dan sebagainya itu loh. Dengan meninggalkan tradisi lama, dengan menganggap itu kuno konvensional itu. Padahal tradisi itu membangun kearifannya masing-masing. Harusnya kan logikanya seperti itu. Maka semakin kita dididik, semakin kita tercerabut dari akar budaya kita. Maka terjadilah westernisasi, terjadilah arabisasi. Bisa nggak perspektif itu muncul? Bisa. Ya. Sekarang ini westernisasi terjadi dalam kalangan cara berpikir manusia dalam lembaga akademik, dalam beragama, muncullah apa yang disebut dengan tradisi arabisasi. Wah, orang menolak terminologi itu, tapi nanti bisa kita perdebatkan terminologi itu. Meskipun juga, apakah salah itu? Enggak salah, kita juga terjadi jawanisasi. Tetapi kita harus kritis melihat itu loh. Saya mengatakan ini bukan persoalan salah benar loh. Tapi kita harus kritis memahami situasi itu loh. Jangan sampai kita terjebak itu. Nah, dunia ini adalah dunia tempat pertarungan ideologi itu. Dan selalu bertarung terus-menerus ideologi-ideologi itu. Dan ideologi tidak pernah berwajah tunggal. Mereka selalu bermetamorfose itu. Ya kan? Mereka selalu bermetamorfose yang kemudian membuat orang membuat ideologi itu semakin menutup lubang kelemahannya itu. Karena dia menambahkan sesuatu yang baru terus-menerus. Kita butuh itu. Supaya apa? Supaya kita jernih lah melihat isme-isme apa yang sebenarnya kemudian ini sepadan dengan kearifan lokal kita itu. Ideologi-ideologi apa yang sebenarnya ini sesuai dengan sifat nature kita, sifat alamiah kita sebagai sebuah bangsa itu. Prinsip ideologi itu seperti itu. Dia menjadi tantangan sekaligus menjadi ancaman. Kapitalisme itu tantangan sekaligus ancaman. Sosialisme itu tantangan sekaligus ancaman. Popularisme agama itu tantangan sekaligus ancaman. Tidak semuanya harus dipahami sebagai ancaman. Fungsi filsafat secara general, teman-teman sekalian. Pertama adalah membantu kita mendalami pertanyaan-pertanyaan yang paling asasi tentang makna realitas dan lingkup tanggung jawabnya, baik secara sistematik maupun historis. Itu yang pertama. Mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi tentang makna realitas. Makanya filsafat itu nakal cara bertanya itu. Benar enggak?
menolak yang satu, menerima yang lain. Benar nggak seperti itu? Ya. Kita nggak boleh menerima budaya-budaya Arab, tapi ternyata kita menerima budaya Eropa. Sama saja. Kan begitu ya logikanya ya. Baju-baju yang kita pakai ini budaya apa sekarang ini? Budaya Eropa. Jas, pakai dasi, dan sebagainya itu. Jangan-jangan dua hal itu sama sebenarnya. Itu yang disebut dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang asasi itu. Sehingga kita tahu posisi kedudukan yang kita lakukan tindakan itu. Saya memilih ini karena sesuai dengan kultur saya itu. Bukan kemudian karena yang lama salah, karena yang baru enggak seperti itu. Yang kedua, kemampuan ini memberikan dua kemampuan yang dibutuhkan manusia. Satu, suatu pengertian yang lebih mendalam tentang manusia dan dunia. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis secara terbuka dan kritis argumentasi-argumentasi, pendapat-pendapat, tuntutan-tuntutan, legitimasi-legitimasi dari berbagai ideologi. Kemampuan inilah yang disebut dengan filsafat menjadi kritik ideologi. Mengkritik apa yang kita yakini bisa jadi, mengkritik apa yang diyakini oleh orang lain itu. Karena kita menghadirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Maka dalam konteks ini, filsafat menjadi jembatan. Ya kan? Karena dia mempertanyakan bagi orang yang saling berdebat tadi loh. Misalnya orang tiba-tiba memarahi Rusia karena Rusia melakukan invasi. Perlaku invasinya kita marahi karena dia melanggar hak asasi. Tapi jangan-jangan kita berperilaku tidak adil. Ketika Israel menginvasi Palestina, kita membiarkan. Misalnya seperti itu loh. Iya kan? Paham maksudnya enggak? Nah, ini yang disebut bahwa sikap itu harus kita kritik itu. Karena dunia ini memang pertarungan diskursus. Suatu saat nanti, kalau kalian belajar analisa wacana, diskursus analisis, analisa diskursus, dunia ini sesungguhnya adalah tempat pertarungan wacana itu. Kalangan akademisi seperti mahasiswa tidak boleh terjebak ya kan, di dalam pertarungan wacana itu, tapi bisa mengambil sikap atas dua pertarungan itu loh. Yang wah ruwet Pak, yang paling enak ya nggak usah belajar saja, kan begitu ya akhirnya ya Mbak Ajeng ya. Ruwet, banyak orang yang nggak mempelajari itu tetap hidup itu, tapi nggak bermakna jadinya hidupnya itu loh. Dia akhirnya terombang-ambing oleh sebuah situasi kok. Filsafat di Indonesia teman-teman sekalian, ini kebutuhan. Kenapa kita butuh di Indonesia butuh filsafat? Membantu masyarakat untuk mengambil sikap sekaligus terbuka dan kritis dalam menghadapi tantangan modernitas. Modernitas memberikan peluang berbagai implikasi-implikasi yang mungkin muncul di dalamnya. Implikasi karena perkembangan teknologi modern, implikasi muncul karena munculnya sistem sosial yang lebih baru daripada yang lainnya. Implikasi yang muncul karena lapangan pekerjaan yang baru, karena teknologi informasi semakin disrupsi misalnya. Kita akan mengambil sikap itu. Filsafat merupakan sarana yang baik untuk menggali lagi kembali kekayaan kebudayaan kita. Tradisi-tradisi kita yang sudah mulai kembali kita tinggalkan itu loh, teman-teman. Kuliah kita itu kan kuliah yang meninggalkan tradisi kita sebenarnya. Bukan semakin merawat tradisi kita itu. Karena kuliah kita itu menertawakan tradisi-tradisi kita dianggap konvensional. Coba teman-teman lihat. Ketika ada pawang hujan kemarin. Muncul penistaan-penistaan nggak, teman-teman sekalian? Halo? Iya Pak, benar Pak. Yang terjadi kayak gitu kan? Muncul penistaan dan sebagainya. Sehingga di grup dosen logika dan pemikiran kritis itu terjadi perdebatan tentang pawang hujan itu. Wah itu kan irasional, menertawakan kebodohan. Di Eropa banyak terjadi seperti itu karena dianggap local wisdom. Di Spanyol ada sebuah tradisi saling lempar tomat misalnya, padahal Spanyol kurang rasional apa dibanding kita itu. Kan? Tapi orang bolehlah memberikan persepsi yang lain, tapi tidak boleh menertawakan. Akhirnya kemudian ada seorang teman dari Fakultas Hukum memperdebatkan kalau itu sesuatu yang irasional, apa bedanya dengan keyakinan kamu? Ya, itu menarik. Agama kamu langsung menusuk
ke sana, dia bingung dengan itu. Kita menganggap kepercayaan orang irasional, tapi kita tidak menoleh pada kepercayaan kita itu. Oh, langsung kaget dia itu. Akhirnya saya bilang, agama itu wilayah non-rasional, mitos itu wilayah irasional, ilmu pengetahuan itu wilayah rasionalitas. Pawang hujan itu harus kita letakkan sebagai apa dulu? Gitu. Saya menengahi seperti itu. Filsafat sebagai kritik ideologi, filsafat membangun kesanggupan untuk membuka kedok-kedok ideologis dari berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Nah, itu akhirnya kita punya sikap kritis atas sebuah kebijakan. Kita kritis atas kebijakan menaikkan harga BBM misalnya. Kita kritis atas sebuah kebijakan terkait dengan minyak goreng yang langka di pasaran misalnya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi tuh? Ada nggak sesuatu yang tidak adil di sana terjadi? Nah, filsafat bisa membangun kesanggupan itu. Filsafat merupakan dasar paling luas untuk berpartisipasi secara kritis dalam intelektualitas bangsa. Maka teman-teman lihat, panggung intelektual Indonesia selalu dihuni oleh orang-orang yang kemampuan berpikir filsafatnya cukup baik. Mahasiswa di UNER selalu diisi oleh teman-teman yang berprestasi di bidang karya akademik. Itu adalah teman-teman yang belajar berfilsafatnya cukup baik. Dia bisa mengambil sebuah situasi, dia bisa mengambil tema-tema dari sebuah situasi yang mungkin dianggap tidak sebagai masalah itu. Itu adalah langkah awal dari cara berpikir kefilsafatan itu. Maka teman-teman yang lolos PKM, memenangkan LKTI, saya anggap sebagai orang yang dia sudah mulai berpartisipasi secara kritis dalam intelektualitas bangsa itu. Dia tidak menjadi mahasiswa yang biasa-biasa saja di kampus itu loh. Yang duduk diam, pulang, kuliah kemudian pulang, neng warung kopi dan sebagainya, tapi tidak pernah ada sesuatu yang dibangun di sana itu. Yang terakhir, filsafat menyediakan dasar dan sarana sekaligus bagi diadakannya dialog antar umat beragama dan antar ideologi-ideologi. Ini saya sebut dunia ini butuh peradaban, harus dibimbing oleh sebuah peradaban yang semakin membuat manusia itu lebih beradab daripada sebelumnya. Namanya peradaban. Orang mengatakan dengan agama. Saya percaya dengan agama. Tapi bagaimana teman-teman bisa membangun dialog antar umat beragama? Ya, enggak usah dunia loh. Dalam tingkat negara state, dalam tingkat RT RW aja kita selalu berdebat hanya karena persoalan agama itu. Bagaimana kita bisa membangun dialog-dialog antar umat beragama untuk membangun sebuah peradaban itu? Filsafat dibutuhkan dalam konteks ini. Nah, ada beberapa persiapan. Ini nanti monggo teman-teman, ini nanti akan saya jadikan sebagai penugasan nanti di akhir, bahwa dalam berfilsafat itu mensyaratkan 4 sikap. Yang pertama, keberanian menguji secara kritis apa yang kita yakini. Yang kedua, kesediaan untuk mengajukan argumen dan tanggapan. Yang ketiga, tekad untuk menempatkan upaya mencari kebenaran di atas segalanya itu. Persoalan kecewa kalah hal lain itu. Yang terakhir, kemampuan untuk memisahkan kepribadian seseorang dari materi diskusi. Misalnya, saya nggak suka dengan Karl Marx, Pak. Kenapa? Karl Marx sosialis. Apa hubungannya substansi pemikiran Karl Marx dengan apa namanya, dengan kepribadian dia itu? Saya nggak suka Nietzsche, Pak. Kenapa? Nietzsche mati dalam keadaan gila, Pak. Ya gitu. Lah teman-teman psikologi itu menggunakan Sigmund Freud, ya kan? Orang yang tidak beragama, tapi luar biasa dalam psikoanalisisnya. Kenapa kita mempercayai Erich Fromm? Ya, padahal dia adalah seorang yang neo-Marxis misalnya. Kenapa kita orang-orang apa namanya ekonomi percaya dengan Adam Smith, padahal dia adalah pencipta kapitalisme. Misalnya seperti itu. Berarti lepaskan kepribadian seseorang dari materi, dari pemahaman yang dia konstruksikan, supaya kita jernih melihat. Terakhir, ini monggo, filsafat itu keterampilan untuk yang harus dikembangkan dalam praktek. Jadi, tidak boleh ketika ada sebuah masalah, sampaikan masalah itu. Ajak tempat orang lain untuk berdiskusi terkait dengan masalah itu. Dan seterusnya, teman-teman sekalian. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan sudah jam. Jika ada yang mau komentar, monggo. Sebelum saya akhiri. Saya sebenarnya tadi mau ngisi 1 jam karena kepala saya berat sekali. Monggo Andika, Rahmat Joko Pradopo, Arzeti Bilbina. Ada yang mau komentar? Kalau tidak ada, teman-teman, saya lihat di upload di mana itu, di tugas kelompok, itu baru 3 kelompok yang upload. Ingat ya, setelah UTS, minggu depan UTS ya? Iya, Pak. Berarti setelah UTS minggu depan tanggal berapa minggu depan itu? Sekarang tanggal 4. Berarti tanggal 25-an ya? Iya, tanggal 25-an. Ujian UTS kita kan 2 minggu. Tanggal 26, tanggal 25 kita nanti diskusi. Kalian mudik tanggal berapa kira-kira? Yang kos mudiknya tanggal berapa? Tanggal 22, Pak. 22 sudah mudik? Iya, Pak. Oh, ya wes, rapopo. Lah Andika main nanti? Di Jawa Barat, Pak. Oh, sekarang sudah di Surabaya? Sudah, Pak. Oke. Jawa Barat di mana? Dari Subang, Pak. Oh, jauh di sana Subang. Ya nggak apa, nanti monggo tanggal 22 bisa mudik lah. Meskipun libur kita setelah tanggal 28 kalau nggak salah ya. 27, 28 kalau nggak salah itu. Iya, lebaran tanggal berapa? Minggu ya lebarannya ya? Senin atau Minggu ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi tanggal 25 kita masih online kok. Kuliah kita masih online, jadi kita masih bisa, untuk kelas saya loh ya. Kelas yang lain sudah offline loh ya, habis UTS ya. Kelas saya masih offline tapi sesekali untuk mata kuliah PPTK, PIB kemungkinan sudah offline, kemungkinan loh ya. Karena nanti setelah UTS saya ngajar pengantar ilmu budaya. Teman-teman sejarah kelihatannya ya. Kalian selama ini siapa yang ngajar? Bu Harum, Pak. Bu Harum, Bu Pak. Harum. Ya, Bu Harum. Nanti Bu Harum dan Bu Rana, nanti insya Allah saya masuk dalam satu kelas itu setelah UTS. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan saya tidak perlu meminta maaf jika ada banyak kesalahan karena memang itu sengaja. Ini sengaja proses berpikir yang memang harus digelisahkan supaya teman-teman gelisah. Filsafat akan berhasil kalau sudah menggelisahkan itu. Dengan kegelisahan itu, kalian akan tercipta apa? Suatu keinginan apa? Keinginan untuk apa kalau orang intelektual itu gelisah? Pengetahuan lebih lanjut, Pak. Iya, keinginan untuk mendapatkan pengetahuan lebih lanjut. Kalau gelisah kemudian malah menghakimi yang membuat gelisah, kemudian membuat stigma, berarti kalian berhenti untuk menemukan sesuatu yang baru. Justru semakin gelisah, kita semakin berusaha untuk mencari tahu. Itu kegelisahan. Dan filsafat berhasil kalau membuat gelisah. Filsafat berhasil kalau membuat orang lain maki-maki terhadap cara berpikir filsafat tuh. Ya kan? Saya mau memberikan contoh makiannya ini bulan puasa gitu. Nggak enak saya memberikan contoh makian. Katanya kita harus wahfidil lisan, harus menjaga lisannya, katanya begitu. Itu ya. Sukses teman-teman. Selamat menikmati ngabuburit. Berapa jam kemudian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jam kemudian. Salah satu kenikmatan orang berpuasa adalah menunggu berbuka puasa. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 nanti kalian menunggu buka puasa. Itu kebahagiaan. Dan di Twitternya Uner Menkes itu yang saya selalu perhatikan, mahasiswa sekarang sedang bingung mencari masjid-masjid yang menawarkan takjil. Nggak apa-apa, itu membahagiakan itu loh. Hanya ada di Indonesia seperti itu loh. Ya kan? Takjil itu kan mensegerakan berbuka puasa. Dan hanya itu budaya itu. Ya, itu budaya ya, bukan syariat loh ya. Itu budaya, justru karena budaya itu Islam di Indonesia itu semarak itu, takjilan bareng, wah, ngasih berbuka puasa bareng itu berkah, blessing in disguise bagi anak-anak kos. Berarti kan bisa ngirit berapa
berbuka puasa ke masjid, sahurnya ke masjid sambil sambil apa namanya? Darus, sambil tak darus misalnya. Bahasanya darus lah. Berarti kan ngirit berapa ratus ribu bisa untuk ongkos pulang ke Jawa Barat, Mas Andika itu kan. Bisa untuk lebaran itu loh. Bisa untuk mudik. Mudik kembali ke Udik. Nah, coba itu kearifan lokalnya orang Indonesia itu. Tradisi mudik hanya ada di Indonesia. Karena kita punya tanah air, tanah kelahiran di mana darah ibu itu waktu kita melahirkan kita ada di sana. Makanya imajinasi tentang kampung halaman itu kan menarik itu. Sehingga kasihan orang-orang yang nggak punya kampung halaman itu. Ya, orang Surabaya nggak ada kampung halaman. Asli mana Surabaya itu? Mudik di mana? Nggak punya kampung halaman. Kampung halamanku ya Surabaya itu. Sehingga supaya bisa mudik, menikahlah dengan orang-orang yang jauh dari kampung kita ya. Gitu ya, atau bekerja dari jauh dari kampung kita itu. Sehingga saya membahagiakan, saya bisa mudik di Jogja, saya bisa mudik di Lombok karena ada 2 kampung halaman saya, kan begitu ya. Jadi harus punya imajinasi tentang mudik karena itu membahagiakan. Gitu ya, teman-teman ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Besar buka puasa. Selamat pagi. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Sehat-sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Sehat selalu. Jojoran. Ceng.